Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Terima kasih Universitas Udayana. Kesempatan ini sungguh berharga bagi saya untuk bisa menyampaikan gagasan terkait relasi antara Pancasila, ilmu pengetahuan dan kebijakan pembangunan nasional berbasis data desa presisi, dan penemunya sudah berada bersama kita dari Institut Pertanian Bogor. Aplaus untuk pembicara yang luar biasa, Bapak Dr. Sofyan Syah. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya memaparkan, ini tadi saya selesaikan pukul 7.34 pagi, Pak, khusus untuk teman-teman semuanya, adik-adikku tersayang. Saya kesini tidak sendiri, didampingi oleh seorang perempuan Bali yang luar biasa, yang urat takutnya sepertinya sudah putus. Tepuk tangan untuk Nilu Jelantik, tepuk tangan, berdiri Nilu. Terima kasih sudah memberikan energi kepada saya. Dan orang tua saya di Bali ini juga luar biasa. Kadang saya merasa capek begitu, Pak, aduh saya mau berhenti aja Pak, saya bilang sama bapak saya, memperjuangkan Pancasila kok kayaknya susah sekali ya. Lalu bapak mengatakan, loh, memperjuangkan Pancasila itu tidak bisa berhenti. Dengan atau tanpa jabatan Pancasila kita perjuangkan sepanjang hayat kita. Terima kasih Bapak. Saudara-saudara, anak-anakku tersayang, saya menerima sepucuk surat dari seseorang yang luar biasa. Saya ingin bacakan. Boleh? Ini surat cinta kalau bagi saya. Saya adalah manusia biasa. Saya tidak sempurna. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Hanya kebahagiaan ialah dalam mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa. Itulah dedication of life. Jiwa pengabdian inilah yang menjadi falsafah hidup dan menghikmati serta menjadi bekal hidup dalam seluruh gerak hidup. Tanpa jiwa pengabdian ini, saya bukan apa-apa. Akan tetapi, dengan jiwa pengabdian ini, saya merasakan hidupku bahagia dan manfaat. Soekarno, 10 September 1966. Dan berdasarkan surat itu saya berada di sini. Never give up untuk Indonesia. Saya akan memulai paparan saya dengan visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau kita singkat dengan visi NKRI, yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, konstitusi kita. Visi NKRI diamanatkan dalam alinea kedua konstitusi. Jadi visi NKRI adalah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Adapun misi NKRI diamanatkan dalam alinea keempat konstitusi, yaitu membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, berada di Universitas Udayana mengingatkan saya pada gagasan Bung Karno, Dr. Insinyur Soekarno, proklamator dan Bapak Bangsa, sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia, dalam buku berjudul Camkan Pancasila. Pada saat memaparkan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Bung Karno mengatakan, apa toh Bung keadilan sosial itu? Kok perlu-perlunya ditanyakan apa keadilan sosial itu? Padahal semua orang sebenarnya di dalam kalbunya sudah mengerti. Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang. Tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan, tidak ada eksploitasi the law. Semuanya berbahagia, cukup sandang, cukup pangan, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kertara harja. Jelas, kata Bung Karno, tidak perlu diterangkan lagi. Di dalam ilmu ilmiah atau ilmu pengetahuan, kata Bung Karno, timbul pertanyaannya, bagaimana mencapai atau terjadinya masyarakat adil dan makmur, tata tertib, kertara harja tersebut. Saudara-saudara, anak-anakku tersayang, berpijak dari misi NKRI yang telah saya sampaikan di awal tadi, Pancasila bagi saya adalah working ideology. Untuk pertama kalinya sebagai working ideology, ideologi yang bekerja, Pancasila adalah ideologi yang bekerja pada diri pemerintah negara Indonesia agar menjadi pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, pemerintah yang memajukan kesejahteraan umum, pemerintah yang mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah yang ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan berdasar Pancasila. Wujudnya apa? Wujudnya adalah kebijakan publik atau biasa dikenal dengan istilah kebijakan pembangunan. Adik-adikku tersayang, saya ambil sarinya dari kutipan di atas. Maka adil dan makmur adalah merdeka. Ini penting sekali, mohon didengarkan. Adil dan makmur jadi sebetulnya apa, Bu? Adil dan makmur itu adalah merdeka dari 5K kalau bagi saya, yaitu suatu kondisi, suatu keadaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang membebaskan rakyat dari 5K. Apa itu 5K? Ketertindasan, kebodohan, kemiskinan, ketimpangan, dan kehinaan. Untayan kalimat Bung Karno di atas mengamanatkan kebijakan pembangunan merupakan ilmu ilmiah atau ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang diamalkan untuk kebajikan bersama, lahir dan batin. Cirinya adalah tata masyarakat berkemanusiaan yang adil dan beradab. Saya memahami sejatinya Pancasila adalah ilmu untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang tertuang dalam kebijakan pembangunan. Sekali lagi, karena itu peran utama kebijakan pembangunan adalah menghentikan beroperasinya reproduksi ketertindasan, kebodohan, kemiskinan, ketimpangan, dan kehinaan. Setuju? Saudara-saudara, berdasarkan perjalanan spiritual saya, maka Pancasila sebagai working ideology adalah ideologi yang bekerja karena berfungsinya batin, jiwa, dan kekuatan pikiran yang merupakan dasar keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan, keyakinan yang selaras dengan alam semesta. Jiwa dan pikiran adalah mikrokosmos dan alam semesta adalah makrokosmos.
badan adalah buana alit, dan semesta adalah buana agung. Saya meyakini selama kita berbuat untuk semesta, maka semesta akan beri energi pada kita. Mestakum, semesta mendukung. Keyakinan ini yang membimbing saya untuk memahami Pancasila bermuatan pertama adalah nilai yang mengarahkan, direction, left star atau bintang penuntun. Kedua, Pancasila kebijakan yang menjadi rujukan. Ketiga, Pancasila adalah strategi yang membimbing pilihan langkah-langkah dalam menetapkan alokasi atas sumber daya produksi dan distribusi sehingga melahirkan demokrasi ekonomi. Dan keempat, pilihan atas instrumen atau teknologi yang digunakan dan dilaksanakan secara konsisten untuk keadilan, kemakmuran, dan kedaulatan. Keempat hal tersebut saya temukan dalam arsip blueprint pembangunan pertama Indonesia yang disusun oleh Bung Karno bersama 513 orang pendiri bangsa yang tergabung dalam Dewan Perancang Nasional, disingkat Depernas, yang sekarang kemudian menjadi Bapenas. Blueprint pembangunan nasional pertama tersebut diberi nama Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Semesta karena sifatnya yang menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupan dan penghidupan, bukan hanya pembangunan yang bersifat fisik material, namun juga terlebih batin spiritual. Berencana karena blueprint tersebut disusun dengan berbasis pada hasil riset ilmu pengetahuan sehingga terencana, terukur, dan tepat sasaran. Penyusunan blueprint pembangunan tersebut melibatkan para pakar yang berasal dari berbagai perguruan tinggi nasional, sehingga bukan hanya science-based policy atau evidence-based policy, namun juga berorientasi pada penguatan dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi sebagai center of excellence. Perguruan tinggi pada masa itu berfungsi sebagai state think tank atau think tanknya negara. Hasil-hasil penelitian perguruan tinggi pun direkognisi atau digunakan negara sebagai kebijakan negara. Salah seorang anggota Komisi A Dewan Perancang Nasional, bisa dilihat, bidang mental rohani penelitian adalah seorang seniman tari asal Bali, yaitu Bapak Ida Bagus Wayan Gede. Dan beliau sepertinya hadir di sini bersama kita. Satu program nyata Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Adik-adikku, anak-anakku tersayang, yang cantik yang duduk di sana. Semesta Berencana, Pembangunan Nasional Semesta Berencana, salah satu program nyatanya adalah tempat kita bertemu hari ini, yaitu Universitas Udayana. Universitas ini didirikan untuk menampung hasrat masyarakat daerah Swantantra tingkat 1 Bali untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi, sebagaimana tertuang dalam keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan nomor 104 tahun 1962. Ini tabelnya. Sini ada soal Udayana yang waktu itu melekat dengan pendirian Universitas Erlangga. Next. Ini petanya, jadi sudah spatial development di tahun 1960. Keputusan tentang Universitas Udayana selanjutnya ditegaskan kembali pendiriannya dan disahkan melalui keputusan Presiden nomor 18 tahun 1963. Kepres tersebut ditandatangani oleh Bung Karno pada tanggal 31 Januari 1963. Dengan demikian sahlah berdirinya Universitas Udayana ini. Saat itu ada 4 fakultas, yaitu Fakultas Sastra, ada di sini yang dari Fakultas Sastra, Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan,
membangun jejaring intelektual kolektif. Kami berjuang menghadirkan kembali tata bangun bangsa ini kembali pada tonggak yang dipancangkan para pendiri bangsa, Pancasila, ilmu amaliyah, ilmu untuk mengamalkan ilmu pengetahuan. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur melanjutkan cita-cita dan perjuangan para pendiri bangsa, maka pada tahun 2019 kami berhasil memperjuangkan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Tepuk tangan buat kita semua yang luar biasa. Saudara-saudara, ini untuk pertama kalinya dalam suatu norma yuridis, norma hukum, setelah berakhirnya masa pemerintahan Soekarno, pertama kalinya dikatakan dalam produk hukum bagaimana ilmu pengetahuan harus menjadi basis pengambilan keputusan pembangunan. Pasal 1 Undang-Undang Sinas Iptek merupakan fondasi hukum yang sangat penting. Pertarungan politik yang tidak mudah mengembalikan diakuinya secara hukum Science Based National Development Policy. Pasal tersebut berbunyi, sistem ilmu pengetahuan dan teknologi adalah pola hubungan yang membentuk keterkaitan secara terencana, terarah dan terukur, serta berkelanjutan antar unsur kelembagaan dan sumber daya, sehingga terbangun jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan yang utuh dalam mendukung penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional. Boleh kalau mau tepuk tangan. Susah ini. Dan yang paling susah pertarungan pasal 5A. Kenapa susah? Saya bacakan. Pasal 5 huruf A menegaskan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi berperan sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Itu paling susah, ya ampun. Tapi nggak ada yang nggak mungkin. Kalau dalam perjalanan hidup kita merasa ada yang susah, bukan berarti tidak mungkin, anak-anakku. Kalau kita yakin bisa, pasti bisa. Kalau yakin bisa, kalau yakin bisa, bisa tuh, Prof. Pertama kalinya setelah diakhirinya masa pemerintahan Soekarno, yang namanya ideologi Pancasila masuk berkekuatan hukum tetap sebagai ideologi Pancasila yang harus menjadi haluan pedoman dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Dalam prakteknya sih. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, dalam perjalanan karir politik saya selama 3 periode sebagai wakil rakyat, saya menemukan fakta bahwa kebijakan pembangunan yang tercermin dalam postur undang-undang, lagi-lagi soal norma yuridis, lagi-lagi soal peraturan perundang-undangan. Apakah di sini banyak anak fakultas hukum? Yang mana yang fakultas hukum? Jadi ini pekerjaan fakultas hukum sebetulnya. Bapak, Ibu yang kami hormati, ngomongin anggaran negara, kalau tidak pernah disahkan sebagai produk hukum, gak akan cair ke uang. Jadi pertarungan politik, nih adik-adik perempuan yang luar biasa, siapa tahu
dalam tesis saya ketika membongkar otoritarianisme pada masa Hitler berkuasa, mengatakan, namanya Hannah Arendt, filsuf perempuan dari Jerman. Bisa lebih tenang? Halo? Halo? Sedikit lagi kok. Saya harus pakai teks karena isu ini sangat sensitif. Jadi kalau tidak pakai teks, khawatir ada yang kemudian menggunting dan kita tidak punya bukti apa yang sesungguhnya kita katakan. Nah, adik-adikku tersayang, dikatakan oleh filsuf tersebut, wherever you go, you will be a police. Kemanapun kamu pergi, kamu akan menjadi bagian dari polis. Polis bukan polis asuransi. Polis itu adalah sistem kenegaraan dalam struktur kekuasaan Romawi Yunani, begitu ya, Bung Jimmy. Ini yang menarik saya supaya hadir di Udayana. Terima kasih Dr. Jimmy yang luar biasa. Artinya nggak ada yang bukan keputusan politik dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara. Semua adalah keputusan politik, dan keputusan politik itu harus menjadi keputusan hukum, termasuk anggaran. Itu undang-undang. Di pusat namanya Undang-Undang APBN dan APBN perubahan, di daerah namanya Perda APBD dan APBD perubahan. Oleh karena itu, saya menilai melalui kajian yang panjang dalam postur Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara kita. Ini riset saya dari akhir 2013, udah berapa tahun tuh? Belum sepenuhnya Undang-Undang APBN kita berbasis pada hasil penelitian dan inovasi ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ideologis, moral, dan etika. Argumentasi saya tersebut dibangun atas amanat Bung Karno terkait pentingnya angka yang akurat sebagai basis perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeriksaan, serta evaluasi berbagai program pembangunan. Barangkali tadi sudah disampaikan oleh Dr. Sofyan juga, Bung Karno secara tegas pada tahun 1961 dalam buku ringkasan Pembangunan Semesta menyatakan, dalam menjalankan pekerjaannya, Depernas sering terbentur pada angka-angka yang berlainan mengenai penduduk yang dipergunakan sebagai perhitungan oleh berbagai instansi dalam negara kita. Itu tahun 61. Sekarang masih terjadi nggak? Masih nggak beda data antar kementerian lembaga? Masih atau tidak? Masih. Para pendiri bangsa kita menegaskan bahwa perancang pembangunan tidak dapat bekerja atas angka-angka yang berlainan. Depernas menginsyafi bahwa soal penduduk adalah soal pokok dalam perencanaan, karena penduduklah yang menjadi tujuan pembangunan dan penduduk pula lah yang menjadi pelaksanaan pembangunan. Keterangan-keterangan yang tepat mengenai penduduk adalah satu keharusan dalam setiap penyusunan perencanaan dan dalam pelaksanaan dan penilaian pembangunan. Saudara-saudara, dalam disertasi saya menyampaikan bahwa angka dalam data negara bukan sekadar berisi cerita statistik. Di balik cerita statistik tersebut sesungguhnya terkandung nilai dan kepentingan yang dipertaruhkan. Karena angka adalah data dan data adalah angka, maka cara pandang atas data yang menjadi basis kebijakan pembangunan mencerminkan tanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengabaian atas data sama halnya dengan membiarkan kebijakan pembangunan tidak terukur, kebijakan pembangunan tidak relevan dan tanpa target yang jelas bagi masyarakat luas, serta kadang bersifat subjektif. Di sisi lain, polemik data yang tidak pernah terselesaikan akar persoalannya berarti melanggengkan data yang tidak menggambarkan kondisi dan tidak menggambarkan kebutuhan real rakyat. Padahal
di balik angka dalam data negara ada nasib jutaan jiwa rakyat yang dipertaruhkan. Saya tanya, program pendidikan yang mendapatkan beasiswa apakah pakai data atau tidak? Pakai data atau tidak? Peserta BPJS kesehatan pakai data atau tidak? Nilai kuliah kalian pakai data atau tidak? Semuanya tentang data. Harga cabai aja pakai data, pakai angka. Harga BBM juga pakai angka, pakai data. Nah, jadi alokasi ribuan triliun yang sebenarnya adalah uang rakyat, saudara-saudara, anak-anakku tersayang, ditentukan oleh data yang digunakan. Dr. Sofyan menyebutnya sebagai data dasar negara. Ketika datanya akurat, maka alokasi uang rakyat menjadi tepat sasaran. Tapi kalau datanya tidak akurat, tidak presisi, apakah itu tepat sasaran atau tidak? Enggak, betul sekali. Dan ini berarti persoalan uang ribuan triliun. Uang untuk pendataan yang triliunan dan alokasi APBN ribuan triliun. Kalau datanya dibiarkan merupakan pseudo data atau data semu, maka hilanglah triliunan uang rakyat. Maaf kalau saya katakan, ini saya sedang live di IG dan follower saya kurang lebih 1 juta orang sedang menyaksikan perjuangan kita. Disorot ke sana. Kasih tangannya, lambaikan dong adik-adik. Ini sedang berjuang bersama. Saya harus mengatakan dengan sangat miris, Prof, ada indikasi, jangan ada yang merasa tersinggung. Ini indikasi saja ya, Dr. Sofyan. Ada indikasi pihak-pihak yang mempertahankan data negara tidak akurat. Terus kita mau diam aja? Kita diam atau kita bergerak bersama? Kita diam atau berjuang bersama? Saya sedang keliling Indonesia. Saya sedang mengumpulkan energi perjuangan. Dan tibalah saya di Universitas Syah Kuala Aceh. Bertemu juga dengan mahasiswa, dengan dosen, seluruh sivitas akademika Universitas Syah Kuala yang menyatakan siap berjuang. Kita tidak akan diam. Dan saya seperti mendapatkan bisikan dari seorang panglima perang pertama perempuan di dunia, seorang pahlawan perempuan yang namanya Laksamana Malahayati. Udah capek banget, tiba-tiba saya seperti dibisiki oleh Laksamana Malahayati. Gak apa-apa Bun, namanya anak-anak. Mereka akan menjadi calon-calon pemimpin. Kalian harus belajar mendengar. Setuju? Boleh mendengar sebentar ya adik-adik ya. Kalau di Universitas Syah Kuala itu hikmat sekali ya Pak Sofyan. Mungkin karena waktu itu yang hadir sebagian besar 70% adalah anak-anak peserta penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar. Mereka bisa sekolah karena miskin. Baik, saya turun saja. Jadi kalau tadi lihat CV saya, mendengarkan CV saya, sepertinya luar biasa.
Jadi saya harus mengatakan ini tanpa teks sepertinya. Tetapi perjalanan hidup saya lebih luar biasa dan berharga. Perempuan yang dari tadi berdiri teriak-teriak depan anak-anakku tersayang adalah anak orang miskin. Yang untuk sampai bisa ada di podium itu bukan hanya keringat dan air mata. Karena saya tidak berjiwa merdeka. Saya memperjuangkan BPJS, saya memperjuangkan petani, saya memperjuangkan nelayan, saya memperjuangkan desa. Saya sering diancam untuk dibunuh. Jadi untuk berada di ruangan ini, itu adalah perjuangan yang tidak mudah. Dan saya yakin kalian pasti akan lebih mendengarkan dengan baik. Ibu saya seorang tukang pijit refleksi, dan saya harus membantu ibu saya, Prof, untuk bisa bayar sekolah dan makan. Masih kecil, naik sepeda, jualan jamu yang dibuat oleh ibu saya. Saya sakit, kami tidak bisa mengobati dengan baik karena kami miskin. Saya mau sekolah juga harus jalan kaki pulang pergi, kurang lebih 4 km. Ketika kuliah saya harus jualan nasi uduk dan lontong sayur untuk bisa memakai jas kuning seperti kalian memakai jas biru hari ini. Jadi saya tahu betul rasanya jadi orang miskin itu tidak enak. Dan saya berjanji kalau suatu saat nanti Tuhan yang Maha Kuasa memberikan saya kesempatan untuk ada di arena pembuat keputusan politik tahun 98, ketika kami menduduki gedung DPR, saat mau naik lift menyatroni ruang-ruang anggota, saat itu saya mengatakan, waktu itu saya masih syuting masih cukup baik, umur 35. Setelah itu saya memutuskan, tapi waktu mahasiswa 98 saya katakan, kalau seandainya semesta dan pemilik semesta itu mengizinkan saya bekerja di gedung parlemen ini, saya akan berjuang sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya, sehormat-hormatnya untuk bisa membuat keputusan yang mengakhiri pemiskinan dan pembodohan terhadap rakyat. Jadi adik-adik, Niluh juga saya kira perjalanan hidupnya tidak mudah. Karena itu mohon maaf Prof, kalau kami ini keras sekali. Karena hidup bagi kami dilahirkan dari rahim merah putih, saya bilang. Ketika lahir, maka yang dihantarkan adalah kehidupan perjuangan untuk Republik. Dan saya yakin adik-adik juga adalah bagian dari perjuangan itu. Aplaus untuk kita semua. Susah nggak berjuang? Ya susah lah. Ini termasuk nanti perjalanan hidup kalian. Susah, kuliah apa. Tapi sekali lagi, dulu saya cacingan parah loh. Lagi kecil karena kurang gizi. Untung Tuhan masih menyelamatkan otak saya ya. Meskipun otak saya tidak kelihatan, kalau Prof Sofyan kan kelihatan. Jadi selalu ada rencana pemilik semesta di setiap perjumpaan. Semalam kami berdiskusi dengan doktor profesor Asosiasi Hukum Tata Negara dari berbagai kampus di Indonesia, juga dekan kalian, sampai hampir jam 12 malam anak-anakku kami berdiskusi karena pada tanggal 8 November tiba-tiba dapurnya istana, surat belum sampai kepada Presiden Jokowi, dapur istana memutuskan menolak RPP yang tadi disampaikan panjang lebar tentang bagaimana pemerintahan desa, pemerintahan daerah harus kebijakan pembangunannya berbasis data desa dan kelurahan presisi. Itulah yang menyebabkan kami keliling Indonesia dan menjumpai kalian. Jadi dukungan luar biasa, Prof, saya terharu. Dan pagi-pagi Prof
sudah di sini. Tepuk tangan untuk dekan kalian yang luar biasa semangatnya. Saya dari tadi sebenarnya di bawah, saya dengarkan. Mungkin kalian sebagian sudah tidur. Dekan kalian semalam kita gotong royong pemikiran, mencari celah hukum dari praktek yang indikasinya, praktek keputusan hukum yang saya sebut, saya yang nyebut, bukan dekan Dayana, saya yang nyebut. Kadang-kadang hukum yang legal belum tentu bermoral. Dan kita hadir di ruangan yang luar biasa ini untuk memperjuangkan agar yang legal itu menjadi bermoral demi kemaslahatan kesejahteraan kita bersama. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, saya ulangi karena saya butuh dukungan Anda semua. Ada indikasi pihak-pihak yang mempertahankan data negara tidak akurat. Karena itu izin, paling tidak saya dan teman jejaring di sini, silakan kalau kalian ingin terlibat. Kita sedang berjuang untuk menyuarakan ke seluruh Indonesia. Karena di balik angka dalam data negara, ada nasib, ada nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan. Program pembangunan dibiayai oleh uang rakyat yang ada di kas negara. Dan uang itu harus kembali kepada rakyat. Ada orang-orang yang bermain dengan angka dalam data negara. Maka hari ini secara terbuka, ini live, saya Rike Diah Pitaloka mengajak Anda semua terlibat dalam gerakan nasional Sikat Sindikat Data Negara. Setuju nggak? Semua orang bayar pajak, semiskin apapun Prof, bayar pajak. Pajak listrik bayar nggak? Pajak apa lagi? Makanan? Pajak motor? Bayar ya? Meskipun motornya kredit, bayar pajaknya? Bayar. Yang jawab kelihatan motornya kredit. Nah, pajak itu masuk ke kas negara, anak-anak. Namanya APBN, di daerah namanya APBD. Angka kemiskinan kita cukup tinggi. Dan data negara, seperti Pak Sofyan katakan, merupakan agregasi data perdesaan, yaitu data tentang ruang dan waktu serta kehidupan sosial pedesaan. Saya menilai, di era otonomi daerah, maka kebijakan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah daerah harus berbasis juga pada data yang merupakan hasil dari riset dan inovasi nasional yang tadi telah disampaikan. Semoga adik-adikku menyimak, tadi saya ngelihat si antusiasnya. Disampaikan oleh, sekali lagi, beri semangat energi kepada pejuang yang kurang lebih 10 tahun berjuang menemukan metode pendataan drone participatory mapping dengan melibatkan partisipasi rakyat di desa-desa di seluruh Indonesia. Beri energi pada Dr. Sofyan Syaf dan Institut Pertanian Bogor. Bapak Ibu yang kami hormati, norma sosiologis yang menjadi pedoman pendataan pedesaan bottom up pada praktik DDP dikonstruksikan dalam prosedur dan mekanisme pendataan yang berupaya, tadi sudah dijelaskan. Pertama, memastikan kedaulatan desa atas data. Dua, memosisikan warga sebagai subjek pendataan desanya, bukan objek. Ketiga, menjawab permasalahan data pedesaan dari negara yang tidak akurat dan tidak aktual. Empat, mengintegrasikan data spasial dan data numerik. Serta lima, pemberdayaan pedesaan meliputi sosial, politik, dan ekonomi. Bagi saya, dan ini kemudian saya ambil menjadi tema disertasi saya bergegas karena ternyata semua yang disampaikan Pak Sofyan itu nothing kalau nggak jadi norma hukum, nggak bisa dijalankan, kalau tidak menjadi produk hukum. Disertasi saya adalah untuk membuktikan partisipasi warga di level terbaik
kita semua. Itu disertasi saya. Namanya kebijakan afirmatif. Kalau yang terjadi sekarang ini hasil riset, gak main-main. Saya mengindikasikannya sebagai vicious circle, kekerasan simbolik. Lingkaran setan, kekerasan simbolik. Kekerasannya lewat apa? Lewat bahasa hukum. Jadi ini penting sekali, Bapak Ibu. Saya menilai data desa presisi berperspektif dekolonialisme. Perspektif yang seharusnya tidak berhenti pada pendataan, namun harus berlaku pula dalam formulasi, konstruksi, dan keputusan, serta implementasi kebijakan pembangunan. Dosen saya bingung, dikejar-kejar sama mahasiswanya. Saya kejar-kejar terus, karena ini harus cepat, segera harus ada keputusan negara tentang data dasar yang presisi. Karena apa? Adik-adik barangkali belum merasa penting. Tapi Prof, 2025 akan berakhir rencana pembangunan jangka panjang. Undang-undang rencana pembangunan jangka panjang nasional berakhir di 2025. Dan kemudian di 2024 akhir harus ada undang-undang rencana pembangunan jangka panjang nasional. Ini kerjaan Fakultas Hukum sebenarnya. Dan saya yakin Udayana akan menjadi leading sektor dalam mengkonstruksikan untuk undang-undang rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045 sampai Indonesia emas. Kami mencita-citakan undang-undang itu disusun. Dan main-main loh, 25 tahun ke depan kalian sudah bekerja, sudah berkeluarga, punya anak, anak kalian harus sekolah dan sebagainya. Belum tentu senyaman sekarang. Bisa dibayangkan di era geopolitik seperti ini, proxy war, ya, ICT war seperti ini. Data itu adalah new oil for capitalism. Saya tidak akan membahas kapitalisme. Saya kiranya hanya akan mengatakan kenapa saya melakukan perjuangan sekeras ini. Disertasi saya selesaikan dalam waktu 2,8 bulan tanpa cuti dengan nilai cum laude. Kenapa harus kayak gitu? Karena ini menjadi landasan ilmiah bahwa yang dilakukan oleh teman-teman di IPB dan rakyat di desa-desa berjuang melakukan pendataan presisi memiliki basis ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, harus menjadi keputusan politik. Data warga menjadi basis kebijakan pembangunan, membawa pesan tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia. Tujuan pemerintah negara Indonesia menurut pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu pemerintah yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah tujuan konstitusi yang sejatinya merupakan perlawanan terhadap kolonialisme yang berwatak eksploitasi, perlawanan terhadap eksploitasi dalam parlon, nation par nation, perlawanan terhadap penindasan manusia terhadap manusia lain, bangsa terhadap bangsa lain yang sekarang bekerja beroperasi melalui data. Benar nggak? Kalian pinter-pinter lah, pasti bener lah gitu daripada ibu lama. Jadi tadi kalau saudara-saudara menyimak dengan seksama, saudara-saudara dapat membatinkan apa yang disampaikan Dr. Sofyan, betapa data yang aktual dan akurat adalah dasar pijakan yang wajib hukumnya, bahkan berdasarkan keyakinan spiritual wajib kita perjuangkan. Disitulah salah satu akar persoalan rantai kemiskinan dan pembodohan. Sekali lagi, saya tahu betul rasanya miskin. Saya tahu betul rasanya ada secara sistematis pembodohan yang menutup akses rakyat untuk bisa mengenyam pendidikan. Saya meyakini pemiskinan dan pembodohan mendekatkan rakyat pada keterbelakangan. Pemiskinan dan pembodohan merupakan cerminan penindasan sistematis memarjinalkan rakyat secara struktural.
Saudara-saudara, sebagai warga negara, kiranya kita pun memahami ini adalah fakultas hukum. Saya yakin semuanya sudah paham bahwa Indonesia adalah negara hukum. Restat, bukan mastat belaka. Negara hukum bukan negara atas kuasa belaka. Betul, ada kekuasaan, tapi kekuasaan pun berdasarkan hukum. Legal formal yang berlaku, yaitu peraturan perundang-undangan. Bisa dilihat di undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan hierarkinya di pasal 7. Betul ya ini? Nah, teman-teman yang sangat saya banggakan, Sivitas Akademika, para dosen pengajar di Udayana, juga mahasiswa, termasuk soal kebijakan pembangunan, termasuk soal data yang akurat dan aktual sebagai basis kebijakan pembangunan untuk mencapai adil dan makmur. Data negara itu yang tadi disampaikan tidak lahir tiba-tiba. Data negara bisa ada karena ada pendataan, tapi pendataan negara pun tidak bisa tiba-tiba mendata. Harus ada yang namanya peraturan perundang-undangan tentang pendataan. Data warga yang tadi disampaikan panjang lebar, meskipun pada faktanya lebih akurat dan aktual, lebih presisi dari data yang diproduksi dan direproduksi negara dengan pendekatan top down, fakta lapangan membuktikan data warga yang presisi tidak dapat digunakan karena dianggap cacat prosedur hukum, karena tidak berpayung dan tidak berpijak pada peraturan perundang-undangan. Hal ini dalam kajian mendalam yang saya lakukan menunjukkan sekali lagi yang legal belum tentu bermoral. Dan saya tidak akan menyerah untuk memperjuangkannya, Prof. Saya akan selalu ingat kata-kata Laksamana Kemalahayati, Laksamana perang perempuan pertama di dunia dari Aceh, pahlawan nasional, yang membisikkan telinga saya di Unsiah. Jangan diam, lawan, jangan diam, lawan, jangan diam, lawan. Never give up Indonesia. Kita pasti bisa kalau berjuang bersama. Menjadi tugas bersama kita memastikan nilai-nilai Pancasila sebagai ilmu mengamalkan ilmu pengetahuan, dimulai dengan data desa kelurahan presisi, dilahirkan dari proses pendataan yang legal. Peraturan perundang-undangannya pun harus diperjuangkan bersama. Saat ini secara jujur harus saya sampaikan, saya bersama intelektual kolektif sedang menempa diri menjadi intelektual implementatif. Kami sedang berjuang bersama Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh daerah, Asosiasi Pemerintahan Desa, dan intelektual dari berbagai perguruan tinggi. Terima kasih Unsiah, terima kasih, mudah-mudahan Udayana juga mau terlibat. Kami bersama mengkonsolidasikan diri dalam jejaring dekolonialisme, memperjuangkan dihentikannya rekolonialisasi atau penjajahan ulang yang beroperasi melalui data negara. Saat ini kami sedang berjuang mendukung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang luar biasa, yang saya yakin kalau beliau memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan secara komprehensif. Saya kenal beliau karena saya tim sejak beliau maju dari Pilgub dan 2 kali presiden dalam pemilu. Kita sama-sama tahu saya orangnya keras, tetapi saya juga tetap menghargai dan berjuang bersama beliau memperjuangkan satu data Indonesia yang seharusnya berbasis data desa presisi. Karena itu kita berjuang agar disahkan RPP sistem penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis data desa kelurahan presisi. Kami pun memperjuangkan peraturan pemerintah tentang peran dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan kebijakan pembangunan nasional yang berpedoman pada Pancasila. Semoga kami menjadi kita. Bisa? Kami menjadi kita bisa? Apakah mendukung? Berjuang? Gimana caranya berjuang? Bantu share di medsos.
Sindikat Data Negara. Nanti saya kirim kaosnya, tiba-tiba ada yang nyumbang nyetakin, dicetakan berapa ribu kaos dan tolong bagikan ke adik-adik mahasiswa. Belum jadi, tapi saya nggak tahu Udayana mau nggak ya. Kalau saya bilang Sindikat Data Negara, jawabnya sikat. Sindikat Data Negara. Widih, tambah mengkilat deh Pak Sofyan. Saudara-saudara, saya yakin Universitas Udayana pun akan menjadi bagian dari perjuangan ini. Inilah perjuangan Pancasila. Pancasila sebagai ilmu untuk mengamalkan ilmu pengetahuan. Jadi Pancasila bukan dikotomi antara kelompok nasionalis dan tidak nasionalis. Pancasila menurut 513 orang pendiri bangsa bukan dikotomi, pecah belah antara mereka yang menggunakan pakaian tertentu dan pakaian tertentu ya, Bodilu. Pancasila bukan persoalan rakyat dibelah dengan isu radikal dan tidak radikal. Pancasila bukan dikotomi antara kampret versus cebong. Pancasila adalah persoalan diskursus pemikiran kita berjuang menghadirkan adil dan makmur melalui peraturan perundang-undangan yang dimulai dengan digunakannya data desa presisi. Teman-teman, saya selalu meyakini sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Sebaik-baiknya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berguna bagi kemanusiaan, bagi kemaslahatan. Sebagai warga bangsa, tentu kita pun meyakini ilmu yang berguna adalah ilmu yang berguna bagi hadirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya yakin doa rakyat Indonesia dan restu para pejuang kemerdekaan dari tanah dewata serta alam semesta pasti melapangkan perjuangan kita. Mestakum, semesta mendukung gerakan bersama kita. Salam Pancasila. Om Santi 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 Om Loka Samasta Sukino Bhavantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.